Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abid Firdaus. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan lebih tepatnya menjawab soal UAS dari pengolahan data terdistribusi. Oke, langsung aja ke soalnya. Nomor satu, apakah yang dimaksud dengan middleware? Sebutkan tipe-tipe dari middleware. Apa manfaat dari middleware? Oke. Middleware itu adalah perangkat lunak komputer yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian berbeda dari sebuah aplikasi ke sistem operasi. Middleware umumnya digunakan untuk sistem terdistribusi dan memudahkan pengembang software dalam melakukan input dan output. Tipe-tipe middleware itu tipe-tipe sebutkan tipe-tipe middleware ya. Tipe-tipe middleware itu ya ada message oriented middleware, ada object middleware, ada remote procedure, RPC itu biasanya dipakai buat online tuh kontrol-kontrol dari jarak jauh. Ada database middleware, ada transactional middleware, robotic middleware, dan ada middleware integrasi. Dan apa manfaat middleware? Ya, manfaat dari middleware adalah satu nih, biasanya tuh sistem terdistribusi dapat dua platform secara aplikasi secara bersamaan. Nah, si middleware itu yang menghubungkannya gitu. Lalu dapat melakukan komunikasi pada aplikasi yang berjalan pada platform berbeda. Ini sangat berguna nih. Misalkan ya kan platform berbeda nih, OBS dengan Bandicam, misalkan ya beda, nah itu bisa terintegrasi gitu dari si middleware ini. Lalu adanya transparansi pada seluruh jaringan sehingga dapat menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lainnya, seperti itu. Lalu nomor 2, dalam mempelajari SQL kita mempelajari istilah DL, DML. Coba silakan Anda menjelaskan apa pemahaman dari istilah tersebut. DDL, DML ya. DDL itu adalah singkatan dari Data Definition Lake, atau bisa definisikan struktur tabelnya. Itu kayak buat table kolom table gitu, terus bisa motong crop table, atur adjust gitu, pokoknya itu DDL lah ya. Lalu ada DML atau data manipulation language, digunakan untuk memanipulasi data tabel ya. Untuk yang tadi untuk membuat tabel, yang ini buat insert, buat hapus gitu. Nah, ini si DML. Oke, lanjut. Jelaskan apa yang dimaksud dengan database recovery. Mengapa ada kegagalan dalam recovery control? Sebutkan jenis-jenis kegagalan dalam recovery control, berikan contohnya. Oke, pertama kita menjelaskan tentang recovery database ya. Recovery-nya dulu deh. Recovery itu kayak mengembalikan sesuatu yang salah gitu, atau yang gagal, atau membenarkan sesuatu yang salah. Pokoknya yang gagal gitulah. Nah, recovery database itu recovery yang dilakukan ke database. Misalkan database itu terjadi gagal gitu pada proses transaksi. Nah, kita nge-recovery itu, seperti itu contohnya. Lalu mengapa ada kegagalan dalam recovery control? Ya, kegagalan sih pasti ada ya. Misalkan karena ada sebab atau asbabnya nih. Kegagalan itu kayak ada kegagalan sistem, ada kegagalan media. Kegagalan sistem itu biasanya kegagalan yang mempengaruhi semua transaksi yang berjalan, tetapi tidak merusak database secara fisik. Itu untuk si sistem. Sedangkan untuk kegagalan media itu kegagalan yang merusak database dan semua transaksi yang berjalan pada saat itu, atau head crash, seperti itu. Jenis-jenis kegagalan ya. Jenis-jenis kegagalan tuh ada 3 ya. Ada pemulihan terhadap kegagalan transaksi, ada pemulihan terhadap ini jenis-jenis recovery kegagalan ya, atau recovery control ya. Pemulihan terhadap kegagalan transaksi, pemulihan terhadap kegagalan sistem, dan pemulihan terhadap kegagalan media, seperti itu. Apa saja prosedur dalam merecovery dan restart data? Mungkin restore kali ya, backup dan restore kali. Ya, mungkin itulah. Coba kita asik lah. Oke, kita close dulu di sini soalnya. Saya ingin menampilkan sebuah gambar. Nah, ini adalah alur proses dari atau alur proses prosedur dari si recovery data. Ini saya ambil dari, ini prosedur backup dan recovery data dari ITS Surabaya. Ini udah SOP ya, udah nasional. Kita mulai lihat dari prosesnya itu. Ya, pertama itu alurnya ya, kita mulai ya. Yang pertama harus mulai, karena kalau nggak dimulai nggak bakal jalan.
mendelegasikan backup data dan urusan ke infrastruktur. Jadi kita buat dulu nih ibaratnya surat perintahnya lah ke atau ke bagian yang berpengaruh atau melakukan lah gitu. Misalkan teknisinya gitu nih, tolong bla backup ini bla gitu. Lalu di sini kita lihat membuat, kalau di sini masih set oh yang ini. Nah, mendelegasikan, nah, bawah terus membuat job scheduler backup data. Ya, tentunya sebelum kita melakukan recovery atau backup kita harus punya cadangannya dulu ya. Lalu maju langsung turun ke si infrastrukturnya tuh, si tukang yang water cartridge database itu mengecek hasil backup nih udah bener nggak. Kalau udah bener, oke, deal. Nah, pas dicek nih, pas nge-backup ada kerusakan nggak, ada kerusakan, misalkan ada kerusakan ya kita recovery seperti itu. Jadi recovery tuh bisa juga saat alur ini terpakai gitu. Jadi saat mau backup dan gagal atau kerusakan, nah kita recovery di situ. Itu prosedur recovery ya. Mungkin untuk yang soal yang restore atau restore ya, itu mungkin restore kali ya. Karena setelah di backup kan recovery nih walaupun gagal nih. Nah, habis itu kita restore kembali. Mungkin itu prosedurnya. Ya, mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.